Sayangilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur yang tak terhingga kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan. Termasuk pada hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa kembali untuk kita menggali, mengaji dan mengkaji bersama dengan guru kita Ki Mohai Atali. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Dan juga kami ucapkan selamat bergabung ya kepada jamaah Zoomiyah yang telah mengikuti via Zoom di tempat masing-masing dan juga bapak-bapak dari Majelis Kopi Uduk. Mengawali acara kita, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah agar apa yang kita lakukan pada hari ini di samping mendapatkan ridho juga kita bisa mendapatkan pencerahan dan ilmu, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mencoba untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, seperti biasanya kita siapkan hati kita, karena yang penting itu ketika mengaji adalah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu mari sama-sama kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Mohai Atali. Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Faruddu ilallahi war rasul in kuntum
تؤمنون بالله ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, semoga yang membacakan dan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, judul kajian kita pada malam hari ini sebenarnya judul yang biasa kita dengarkan. Jadi sekarang ini sering ya, bahkan di media sosial, ya segala media sosial lah, TikTok kayak yang namanya IG, di YouTube gitu, banyak muncul istilah itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya ada tambahan, ada juga saya pernah mendengar itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang murni gitu. Nah cuma saya khawatir kalau kita menggunakan kalimat yang terakhir yang murni, berarti kan ada yang nggak murni gitu ya. Padahal kalau bicara Al-Quran dan Sunnah ya pasti murni. Yang namanya kalau seandainya tidak murni ya berarti bukan Al-Quran dan juga bukan Sunnah. Nah jargon ini ataupun istilah ini yang ingin kita bahas, sebenarnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa gitu. Nah kalau kita mencuplik sedikit ya di dalam surat An-Nisa, itu kan disebutkan ya, surat An-Nisa potongan ayat itu di ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Gitu. Jadi seandainya terjadi perdebatan atau apa ya, perselisihan atau perbedaan pendapat di antara kamu, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebenarnya ya jargon ini bukan milik satu kelompok. Jargon ini adalah milik umat Islam semuanya. Ya memang kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah sekarang bagaimana cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Apakah cukup misalkan nih kita mendapatkan sebuah masalah atau ingin menjawab sebuah permasalahan, kemudian kita buka Al-Quran, kita baca terjemahannya. Nah apakah yang seperti itu gitu? Yang ini apakah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau kembali kepada terjemahan Al-Quran dan terjemahan Al-Quran? Nah hal inilah yang akan kita bicarakan ya. Guru kita akan menyampaikan ini ya, muatan ataupun arah dari statement yang ini tuh sebenarnya kemana gitu. Sehingga ketika kita mendengarkan ya kalimat yang ini kita sudah paham. Ya, maksudnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu apa, dan bukan cuma maksudnya, tapi bagaimananya itu penting. Kalau maksudnya mungkin kita sudah jelas, sudah nangkap, oh iya maksudnya memang harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah problemnya adalah bagaimana cara kembalinya. Nah ini akan sama-sama nanti akan kita dengarkan dari guru kita. Ya silakan Kimo bisa langsung memberikan kajian, dan Bapak Ibu sekalian nanti kalau seandainya ada pertanyaan silahkan ya bisa disampaikan, baik yang mengikuti via Zoom maupun yang langsung dari majelis Kopi Ubuk. Kopi Uduk, Kopi Ubuk jadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bimukramatil Qur'an wa najjana minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhalnal jannata bisyafa'atil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallahilladzi qad anzalal Qur'an wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullahilladzi jaa'a bil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi man ta'allama wa 'allamul Qur'an. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qairin. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustadz Agus Idwar MA yang sudah memberikan waktu yang saya cintai, seluruh bapak-bapak majelis kopi uduk dimanapun berada, baik yang di sini maupun yang belum datang atau yang jarang datang atau yang tidak pernah datang. Tetap saya banggakan ya, semua jamaah Zoomiyah, dua dai berbagi Shisha TV, tausiah virtual di seluruh Nusantara dan mancanegara. Terima kasih sudah selalu setia bergabung. Insya Allah ini adalah nilai besar. Pertama, minimal kita menghidupkan syiar. Yang kedua, mencari keberkahan berjamaah. Yang ketiga, mencari ilmu. Yang keempat, bisa bersilaturahim, baik itu kopi darat ya ataupun secara online. Dan tema kita ini juga sebagian kelompok mengingatkan buat saya, buat yang usul tema, juga seluruh jamaah Zoomiyah diingatkan bahwa hidup ini adalah pengabdian, hidup ini ibadah, sumber daripada pengingat, pemberi kabar gembira, pemberi kabar bertakut adalah Al-Quran. Tema inilah seharusnya memang kita selalu diingatkan setiap saat. Kembali kepada Quran. Kalau kemarin tema-temanya itu banyak yang berkaitan dengan prinsip poin-poin pada ibadah hati, ibadah nurani, ibadah batin. Bahkan mungkin ada yang syariat, ya bagaimana kita bertetangga dan lain sebagainya. Tapi ujungnya adalah semua kita harus memang berjalan di dalam track ya turukul Quran, yaitu jalan Al-Quran. Tapi tema ini juga bisa menguntungkan sebagian kelompok dari saudara-saudara kita. Ada beberapa kawan yang di-share tema ini. Ya alhamdulillah mereka juga komen, oh kayaknya udah pindah nih gitu. Saya bilang itu Ustadz Agus Idwar pindah. Padahal kalau kita teliti bahwa salafus saleh itu juga min ahli sunnah wal jamaah. La yakhruju min madzahibil arba'ah. Tidak keluar dari 4 mazhab. Kalau boleh saya memuji, boleh nggak saya memuji mereka? Mereka tuh siapa? Boleh-boleh aja, emang tahu siapa. Artinya tadi yang saya sebut, ya salafus salafi. Sebenarnya mereka tuh bagus. Yang mengembalikan ketauhidan, mengembalikan kemurnian daripada sunnah dan hadis. Sebagian kelompok menyebutkan sunnah dan hadis sama, padahal beda. Hadis itu lebih mengarah kepada ucapan, perbuatan, ya perilaku dari baginda Nabi ya setelah kenabian ba'dan nubuwah ya atau fin nubuwah tahtan nubuwah atau ala manhajin nubuwah. Diganti-ganti juga gak ada yang ngerti ini rumahnya nih. Enggak, yang penting kita ngangguk-ngangguk gitu loh. Iya. Gimana nih juga bergabung. Ba'dan nubuwah nggak ngerti, tahtan nubuwah nggak ngerti. Iya. Iya.
muddatan nubuwah juga walasiam, apalagi makin nggak ngerti. Yaitu setelah diangkat menjadi nabi. Atau saya tadi sebutkan alaman haji nubuwah dalam perjalanan ya jalannya nabi. Ya kalau sunnah itu lebih berharap kepada perilaku nabi, ya kemudian cara duduk, bicara, kemudian bergaul, berjalan, bersikap, mandinya, itu sunnah ya. Nah saya lanjutkan bahwa kelompok mereka itu sebenarnya rapih yang mengembalikan kita ke sana. Dan harusnya memang kita itu juga seperti itu. Hanya ditambahkan ada kearifan lokal gitu. Itu kan bedanya. Iya enggak? Iya. Mereka berpegang teguh pada khairul qurun qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baiknya abad adalah abadku. Kemudian abad setelahnya, kemudian abad setelahnya. Berarti 3 abad pertama Hijriyah. Itu adalah abad-abad salaf. Abad-abad salaf. Abad-abad yang memang belum, kata mereka, kecampuran. Oke lah, ya kita akui itu. Apalagi saya kalau sudah bicara mereka tentang kebeningan hati, menjelaskan tentang hati, ya menjelaskan tentang bagaimana ijtihad dan mujahadah dalam beribadah, saya mengakui itu. Hanya saja kita ada di Indonesia, ya dengan berbagai macam budaya, tanpa merubah Quran, sedikit ngerti saja. Karena agama ini datang kepada bangsa yang orangnya memang sudah macam-macam. Banyak negeri, beda budaya, beda bahasa, 700 bahasa, 700 suku, kemudian ternyata jadi satu bangsa. Itu kan sebenarnya susah. Ya, susah. Begitu aja susah, bagaimana untuk membawa dan mengiringi. Ya, bahkan fungsi agama itu memang mengiringi. Kemarin saya jelaskan tentang khair dan ma'ruf itu berbeda. Ya, khair apa, ma'ruf apa. Nah, tema ini bolehlah sesekali kita itu melihat. Kalaupun kita bilang salaf atau orang-orang yang kawan-kawan kita dari pulang belajar di sana ke sini, bahkan di Arab Saudinya sendiri pun, ya mereka juga masih satu jalur. Hanya karena sebab berbeza mazhab Hanafi dengan kita yang Asia Syafi'i ini kemudian seolah-olah jauh, enggak. Ya. Hanafi itu imam yang tertua, ya 80 Hijriah. Imam Syafi'i 2 dekade, ya yaitu tahun 200-an. Imam Malik 170-an. Imam Abu Hanifah tahun 80-an. Jadi yang tidak baik adalah ketika kemudian saling menghajar. Ketika saling bergesekan, sikut kiri sikut kanan, kemudian merasa paling baik. Jangankan kaum yang orangnya belum tentu sama, satu orang baik saja tidak boleh merasa lebih baik. Dia sudah baik nih, terbaik, the best. Ya, merasa aja udah salah gitu. Apalagi dalam satu kaum tuh orang kan ada yang paling soleh, ada yang soleh doang, ada yang setengah soleh, ada yang menuju soleh, ada yang menuju jahat baru ingat pengen baik kan. Jadi nggak boleh kaum itu lebih merasa lebih baik daripada kaum yang lain. Al-Hujurat ayat 10. Ya, nggak boleh itu. Nah, kita tidak ngomongin tentang perbedaan mazhab, kita nggak ngomongin tentang kelompok. Saya tegaskan tentang tema ini, memang seharusnya kita memang bukan kembali sebenarnya. Harusnya ada di situ. Kenapa Ustadz Gus Suwarni memberi tema? Ya saya bagaimanapun suka bully-bullyan cengeng, tapi tetap detik ini dengan tema ini saya memuji beliau, ya cerdas juga. Ya ngomongnya sambil kayak muntah-muntah sedikit. Iya, mungkin karena sudah banyak orang yang terlalu keluar dari jalur itu kan, bener nggak Pak? Nggak usah ngeliat orang, kita sendiri pun iya. Cara menikah kita, cara mendidik anak-anak kita, cara membawa payung rumah tangga kita, tidak kafah, bahkan bisa banyak meniru orang-orang di luar sana sesuai dengan mau dan enak, bukan sesuai harusnya dan sebaiknya serta sebenarnya.
Jangankan bahkan kehidupan rumah tangga yang di luar rukun Islam. Di dalam rukun Islam saja kita banyak yang belok. Baik itu sholatnya, baik itu puasanya, baik itu zakatnya, hajinya, belok. Sementara semua rumusan yang benar itu ada dalam Al-Quran. Quran bahasa Allah. Nggak ada yang ngerti bahasa Quran kecuali Allah. Harusnya Quran itu karena bahasa Tuhan hanya bisa dibaca lagi oleh Tuhan yang lain. Cuma karena tidak ada Tuhan yang lain, Tuhan kita cuma satu, yaitu Allah. Dan selain Allah tidak ada Tuhan. Ternyata diturunkannya tidak kepada manusia, diturunkan kepada manusia. Maka manusia dengan segala kelemahannya diajarkan dulu dari Allah kepada malaikatnya. Jibril pun diajarin dulu. Kemudian baru diajarkan setelah paham kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu bahasa Tuhan, malaikat Jibril yang paham, Nabi Muhammad juga baru paham setelah diajari oleh Jibril. Maka untuk menjelaskannya kepada sahabat, menjelaskannya kepada umat, Rasulullah bahasakan dengan bahasanya. Baik itu dengan kalimat, Rasulullah bahasakan juga dengan perilakunya. Rasulullah bahasakan juga dengan semua isyarat-isyarat. Jadi isyarat Nabi, perilaku Nabi, duduknya, diamnya, kerling mata, senyumnya itu menjadi sunnah dan hadis. Ya, nah tentunya ini adalah pengejawantahan dan manifestasi untuk bisa kembali kepada Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Sungguh akhlaknya adalah Al-Quran. Kita nggak bahas tentang perbedaan kelompok. Kalau bahasa sederhananya, ayo saya dan bapak-bapak juga jamaah semua. Bagaimana caranya supaya kita kembali Quran? Dimulai dengan kita kembali belajar dari Al-Quran dan menguasai semua apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Nah, dua dulu. Kemudian kita ada dua lagi. Ya, bahwa rumus pola hukum Islam itu diambil, ya, ada 4. Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ijma dan qiyas. Ya. Kita ini banyak yang mendahulukan kekuatan ijma, meskipun itu adalah rujukan kita untuk melakukan. Cuma kan terlalu kental dengan jago membaca kitab, pintar membaca banyak kitab, kutubut turoth, kutubus salafiyah. Apalagi kalau kita ternyata pelajaran ilmu hadisnya lebih banyak, tidak sehebat ilmu tafsirnya. Pasti senang berdebat, Pak. Saya beberapa kali bertemu para guru yang dia menguasai ilmu hadis, ya. Kemudian ilmu tafsirnya masih di bawah ilmu hadis, pintar berdebat. Ya, tapi saya punya guru ada. Ya, beliau ahli hadis, ya, juga ahli tafsir, akhlaknya luar biasa. Ya, dosen kita, ya, nggak saya sebutin nanti. Nah, artinya apa? Orang kental dengan produk, ini loh saya, kamu salah, saya yang benar. Nggak begitu sebenarnya. Ya, kalau kita begitu, terus apa bedanya kita dengan mereka? Jadi cuma tema ini tidak bisa dibuat, ayo kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah, kepada ijma, pada qiyas. Wah, akhirnya bukan judul itu, narasi. Nah, Quran, hadis, keduanya ini ada dalam kitab-kitab itu. Bagaimana kita mempelajarinya? Intinya, kalau kita memang setelah sadar bahwa apa yang kita lakukan banyak keluar dari Al-Quran, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita, perilakunya, ucapannya, duduknya, ketawanya semua keluar dari apa yang telah diajarkan Nabi. Padahal Nabi sebuah kasih contoh lengkap. Bagaimana tidak dengan Aisyah? Kenapa yang dipilih ke Aisyah sebagai perawi hadis? Karena Allah tahu Aisyah itu cerdas. Siapa yang bisa mengajarkan wanita-wanita bagaimana dengan haidnya? Mana 4 darah yang keluar dari perempuan? Darah haid, darah wiladah, darah nifas, darah istihadah. Apa yang keluar dari laki-laki? Ya, ma'ul baul, ma'ul mani, ma'ul wadi, ma'ul wadhi. Nah, ada yang bisa jelasin, Pak? Kita nggak bisa jelasin, padahal keluar itu 4-4-nya.
Ya, terus bagaimana nanganinya? Bagaimana kita harus membersihkannya? Mana yang harus mandi, mana yang harus cebok doang? Itu semua ada situ. Nah, bagaimana kita akan mengupas yang begitu ribet dan panjang serta luar biasa tak bersambung terus saja, apalagi urusan fikih, kalau kita tidak kembali kepada dua tadi, as-sunnah juga Al-Quran terakhir. Taraktu fikum, kata Rasulullah, amroini lan tadillu ma tamassatum bihima abada, kitabullah wa sunnati rasuli. Aku tinggalkan dua pusaka yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama berpegang teguh kepadanya, yaitu Al-Quran dan sunnah. Ya udah nih. Nanti sambung jam 11. Oke, cukup. Ya. Prolog. Jadi secara penggambaran tadi Kimo sudah menjelaskan ya kepada kita ya bagaimana maksud daripada kalimat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Oh ya, kita juga sambil mengucapkan selamat bergabung nih, ada beberapa guru dan juga kiai kita. Ini Kiai Soleh Sofyan, ini baru pulang dari Jawa Timur beliau. Ikut bergabung, Kiai Nur dan juga yang lainnya saya kira Kimo ya. Terima kasih telah bergabung dan silakan nanti kita juga minta untuk meramaikan ya pembicaraan atau tema kita pada kesempatan malam hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau bicara mengenai konteksnya adalah pemahaman mengenai kalimat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, saya pikir semua orang di sini tidak berdebat untuk itu, karena ini sudah merupakan sebuah kepastian. Ya, ketika umat Islam yang mendapatkan permasalahan pasti kembali ke sana. Dan ini kan terjadi ketika Rasulullah di Haji Wada, Kimo ya. Waktu itu turunlah surat Al-Maidah ayat 3 kan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan. Ya, Allah telah sempurnakan Islam bagi agama kita. Ya kan, dan Allah cukupkan nikmatnya dan Allah ridho bahwa Islam ini menjadi agama kita. Nah, pada saat itu reaksi sahabat itu bermacam-macam, Bapak Ibu sekalian. Ada yang bergembira kenapa? Oh, ternyata Islam itu sudah sempurna. Mereka bahagia. Siapa yang tidak bahagia? Karena risalah Islam sudah sampai full. Ya, Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Dan pada saat itu sahabat ada di sana. Tapi ada segelintir sahabat yang kemudian menangis, hentikan air mata. Kenapa? Karena sahabat memahami ketika Islam ini sudah sempurna disampaikan oleh Rasulullah, berarti tugas kenabian itu sudah selesai dan tibalah saatnya akan perpisahan. Nah, di sini kemudian bagaimana ketika Rasulullah sudah tidak ada? Kalau dulu ketika Rasulullah ada, gampang sekali ketika ada permasalahan langsung bertanya kepada Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah tidak ada, apa yang harus dilakukan? Makanya Rasulullah menyampaikan pesan yang tadi yang guru kita sampaikan, kembalilah kalian kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, problemnya sekarang bagaimana? Ini tadi belum dijelaskan Kimo. Kembalinya kita itu, ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, kembalinya seperti apa? Karena ada yang mengatakan sekarang, ya udah tinggal langsung aja belajar, langsung dong mengikuti Rasul dan sahabat. Lah gimana caranya? Ya langsung mengikuti itu gimana maksudnya begitu? Apakah cukup dengan membaca Quran, membaca hadis kemudian kita jadi paham sendiri? Iya. Oke. Nah, ini problemnya. Coba Bang Rabdan masukin dalam kitab Fathul Bayan. Saya ambil dari kitab menengah, mungkin dari kita, dari kelompok mereka, bayangkan aja. Ini cuma menguatkan yang tadi saya sampaikan. Ada di situ? Bang Rabdan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak lihat nggak situ? Ya, ibu lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo silakan baca bareng-bareng yuk. Ya. Warraddu yang dimaksud dengan kembali. Adapun warraddu kembali adalah ilallah kepada Allah. Huwa adalah ar-raddu yaitu kembali ila kitabihi kepada kitabnya Allah al-aziz yang mulia. Warraddu ila rasul dan dimaksud adapun dikembalikan kepada ar-rasul yaitu huwa ar-raddu ya adalah ar-raddu itu kembali ila sunnatihi kepada sunnahnya al-muttahirah. Inilah yang terjemahkan nih, yang murni itu.
Dari sini Ya, sebenarnya. dari sini ya, suci murni. Ba'da mautihi, setelah matinya baginda Nabi, wa amma fi hayatihi, dan adapun kembali dalam hidupnya ya Rasulullah tuh, farrodu, dimaksud kembali ini adalah ilaihi su'alahu, kepada Nabi langsung bertanya. Tadi kalau kita lagi ada masalah ya, semua langsung bertanya kepada Rasulullah. Tapi setelah Nabi wafat, maka sunnah-sunnah dan hadis-hadis itulah tempat kembali. Ya, di sini sebutkan al-mutahhirah. Kalau tadi sebutkan seolah-olah kalau pakai yang murni itu berarti yang tidak pakai murni itu seolah-olah ya ada yang murni ada yang tidak. Padahal memang ada orang ya, jangankan murni tidak murni, sampai mereka ada yang membuat hadis palsu, membuat Quran kitab suci kemudian direcoki dengan kata-kata dari pemimpinnya sendiri gitu loh. Maka kalimat murni ini artinya tidak hanya redaksi tekstual dan kontekstualnya seperti itu, tapi betul-betul seperti ingin yang di awal. Ya, tinggal tambahkan sedikit apa yang sudah berjalan di lingkungan kita, dari mulai budaya yang baik, adat yang tidak menabrak Quran dan hadis, maka silakan itu termasuk ma'ruf. Ya, tapi jangan lupa yang dari Allah dan dari nabinya ini ya, itu diterima dan mulai untuk diamalkan. Nah, karena Nabi sudah tidak ada, malaikat Jibril sudah tidak turun, ya kita kan sudah paham al ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Maka aneh kalau ada orang sepinter apapun, secerdas apapun, bahkan sesoleh apapun, kalau dia tidak dekat dengan ulama, tidak dekat dengan majelis ilmu, sibuk dengan urusannya. Dan kalau boleh saya kasih tegaskan bahwanya setiap kita itu hendaknya ya punya guru tuh bukan seminggu sekali. Ya. Malam Jumat tok, malam Senin tok, harusnya memang tiap hari. Zaman Nabi itu kan sahabat ketemu Nabi tiap hari. Di samping mereka itu dagang, kemudian di waktu sholat mereka bertemu dengan Nabi di masjid. Kemudian fantashirul far, bertebaran lagi, nanti waktu sholat ketemu lagi, sehari itu minimal ketemu 5 kali gitu. Nah kita ini kan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, itu juga kalau misalnya nggak ada alasan sibuk ya, pulang malam, ada gurunya standby, gurunya nggak ada kan gitu. Iya, minimal kan bahasa ada 3, ada bahasa suara, bahasa tulisan, bahasa wajah. Ketika nggak bisa ketemu, minimal ada komunikasi. Kemudian ada chat-chat ya, sekarang udah canggih. Yang penting tidak putus komunikasi itu. Artinya apa? Ya, tempat bertanyanya ada. Nah, gurunya pun mereka yang memang fasalu ahlad dzikri, orang yang memang ahli. Ahli zikir ini disebut, ada yang menyebutkan ya ahli zikir duduk, ahli zikir ada orang yang ahli di bidangnya. Maksudnya bidang agama. Dan bidang agama itu kalau namanya seorang ustadz atau seorang kiai itu harusnya memang ya, dia menguasai semua daripada produk-produk agama. Kita sering nyebut, oh itu ulama tafsir tuh, oh itu ulama hadis tuh. Itu kita menyebutnya karena kita belajar hadis ke dia, belajar tafsir ke dia. Tapi kiainya, ustadznya, jangan hanya satu ilmu. Bagaimana dia bisa menguasai disebut ahli hadis kalau dia tidak menguasai ilmu tafsir, tidak menguasai ilmu usul fiqh, tidak menguasai ilmu mustalah hadis, tidak menguasai ilmu berbagai macam semua yang wazan-wazan yang pernah mungkin kita bahas dulu. Ya, karena ilmu yang satu ditopang oleh ilmu yang lain. Kalaupun kita menyebut ulama hadis, ulama tafsir, karena kita belajar di situ. Coba kalau kita belajar semua, kita baru tahu bahwa guru kita itu ulama ini alim. Minimal di Indonesia ini menguasai 12 wazan sampai 35 wazan ilmu lah. Buat kita kan nyarinya cuma 5 wazan aja. Ya, syukur-syukur bisa menguasai 5 wazan, 1 wazannya aja repot. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu sejarah, tarikh, ilmu akhlak. Wah, ini PR gak berhenti. Bagaimana bisa ya kita meninggalkan majelis? Bagaimana bisa kita tidak duduk khulata'us sholihin wa julasaul ulama, duduknya dengan bercampur dengan orang soleh, duduknya bercampur dengan para ulama, bisa kita tinggalkan sementara kita nol, awam, gak ngerti apa-apa. Itulah bagaimana kita Nabi gak ketemu, sahabat gak ketemu, sahabat kibar gak ketemu, sahabat sigur gak ketemu, kita juga gak ketemu para tabiin, kita juga gak ketemu para tabiin, kita gak ketemu fatwa ulama fatwa, tidak ketemu ulama mutlak, tidak ketemu para mujahid,
tidak ketemu para mujtahid, nggak ketemu wali songo, jauh di belakang, awam, benar-benar awam, nggak ngerti apa-apa. Udah nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ternyata nggak mau ngaji, ternyata nggak ke majelis. Masya Allah. Nah PR kita, tema ini ngebetot kita ke belakang. Yuk balik. Dimulai dengan duduk di majelis. Jangan terlalu nekat. Kita pulang kampung. Tanggal sekian harus bayar semakin dekat tanggal 30 akhir bulan harus bayaran. Kita luar biasa pucatnya, apalagi 2 hari 3 hari lagi tagihan mau datang, luar biasa nggak enak, nggak nyaman makan, nggak nyaman minum. Ini kita umur berjalan, usia berkurang menuju mati, hanteng aja itu. Nah, maka guide ulama, duduk dengan orang soleh, ya rajin ke majelis taklim, tanya semua, siang malam tanya. Ustaz, ini Ustaz, sholat Ustaz, puasa Ustaz, ini gimana cara, terus tanya semua, hukum dagangnya, hukum bakal beri pelaku, bagaimana ngajar anak, suatu saat di pengadilan mahkamah Allah, di mahsyar, hai fulan, RW, Rijal, Acong, Bapak Rijal, Anda sholatnya begini-gini, ntar dulu, malaikat, kenapa salah? Nah, saya mah nggak tahu, saya diajarin, siapa gurunya? Ustaz Mohai, panggil Mohai, kan gitu, aman nggak? Aman nggak? Aman. Panggil saya. Itu gimana salah? Begini malaikat. Itu emang dia datang ke saya cuma jarang. Saya bilang gitu. Itulah disebut harus totality, kafah dan istiqomah. Imam Syafi'i pengikutnya, Imam Hanafi pengikutnya, Imam Hambali pengikutnya, mereka semua para a'immatul madzahibah, ya madzahib al-arba'ah itu, imam mazhab yang 4 itu akan bertanggung jawab. Kalau kitanya memang eksis on the track, saya akan bertanggung jawab kepada semua yang hadir yang pernah saya ajari. Kalau memang cara setelah menyampaikan kemudian ngajinya nggak berhenti. Nah kalau hilang-hilangan pas betulnya doang, saya juga akan bersaksinya setengah-setengah juga. Siapa? Saya bersaksi. Oh sama ini. Pak Kris, dia rajin. Ya, kemarin sempat nggak ngaji karena ngantar orang tua ke Jawa. Oke. Nah, maka semua mamanya ikut saya itu juga. Oh, nongol lagi. Ini gimana RW? Saya bersaksi lagi deh. Kenapa? Dia sering ngasih bawa rokok soal malaikat. Masya Allah. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu sekalian yang berada di Zoom. Ya, jamaah Zoomiyah dan juga majelis kopi uduk. Ini sebenarnya majelis kita ini adalah majelis yang penuh dengan keberkahan gitu. Amin. Kita bersyukur ya Pak ya. Betul nggak? Seminggu sekali kita bisa datang ke sini. Mungkin yang awalnya karena nggak enakan gitu. Karena didatengin mulu, diajak mulu. Bisa jadi seperti itu. Tapi kan orang bisa memperbaharui niat. Walaupun awalnya karena niatnya nggak enakan. Tetapi begitu sampai ke sini menjadi enak, berubah niatnya. Tidak lagi karena nggak enak ke Pak RW, nggak enak kepada Kimo, atau nggak enak kepada siapapun yang ada di sini. Tetapi hadir ke sini karena betul panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena diri kita merasa ada yang kurang, ya Allah. Saya mau belajar ya Allah. Saya ini fakir ilmu, fakir amal. Izinkan hambamu untuk datang minimal setiap minggu ke majelis kopi uduk. Shisha TV bersama dengan 2 dai berbagi. Mudah-mudahan niat yang kita sampaikan, mantapkan, tancapkan dalam hati ini Allah catat sebagai sebuah pahala karunia. Walaupun kita tidak artinya mengejar pahala toh, karena pahala itu adalah bagian efek daripada upaya kita. Tapi Allah memberikan jalan kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu. Minimal setelah ini kita akan dibukakan, dicerahkan, sehingga ketika ada ilmu yang kita dapatkan itu lebih mudah untuk kita peroleh dan kita cerna. Ada satu ilustrasi yang sederhana. Kalau Bapak Ibu pengen pulang kampung, ya kan, itu apa aja dilakukan, betul nggak Pak? Iya kan? Nggak dapat tiket pesawat, beli tiket kereta. Nggak dapat kereta, nyari tiket bus. Dan bahkan ada orang saking berjubelnya, itu naik bus nggak bisa lewat pintu, dia naik lewat jendela. Kenapa? Karena dia ingin menuju kampung halamannya. Bagaimana dengan kita ingin menuju kampung akhirat? Pernahkah kita melihat masjid itu penuh, tidak cukup melalui pintu pada lompat melalui jendela? Kayaknya nggak ada ya.
Karena ada masjid juga yang jendelanya memang tidak dibuka gitu. Nah, artinya adalah yuk minimal melalui seminggu sekali ini Kimo. Ini alhamdulillah loh. Ya guru kita ini Kimo Hai memberikan kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi jamaah Zoomnya jangan iri ya. Kalau biasanya setelah kita selesai pengajian ini bukan berhenti. Tapi lanjut nih ngobrol. Iya, ada 2. Itu bisa sampai jam 12. Ya, dalam rangka apa? Tholabul ilmi. Rata-rata bapak di sini luar biasa, Masya Allah semangat. Malam Senin juga. Malam Senin juga tuh. Iya. Saya enggak malam Senin. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki saya bisa dapat rumah di dekat sini gitu. Amin. Ada yang mau dijual nggak ya? Iya. Ada yang kosong. Ya Allah, Kita amin, minta Allah. Ustadz Soleh Sofyan. Oh ya, Ustaz Soleh Sofyan, silakan. Iya. Ini Ustaz Sofyan luar biasa. Beliau Iya. tergelitik karena ketika mendengar ini judulnya gimana nih? Iya. Oh, apa ada kemudian yang berpindah begitu? Saya bilang aja Ustadz Gusdur pindah. Ya, silakan Ustaz Soleh Sofyan. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz Soleh Sofyan ini kawan seperjuangan saya dari mulai dari bujangan, dari sekolah, dari bujangan, ya sampai kalau di luar bujangan lagi. Ya, beliau aktif di PBNU juga di pokoknya ke-NU-an lah ya, segala macam jabatan banyak, juga pegang banyak stasiun TV, ya sibuk. Kita sama-sama di Bekasi, ya kita minta Ustaz Soleh Sofyan untuk mengkritisi atau memberikan masukan tambahan, ya minimal mengkritik tema apa memang salah kan gitu. Barangkali dianggap memenangkan satu golongan. Silakan, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mengajukan Batman. Ya, alhamdulillah. Ini sebenarnya tema bagus, tetapi memang menurut saya memang kadang-kadang bahasa kembali kepada sunnah, kembali kepada Quran menjadi bahasa yang melambungkan sisi kanan kemudian merendahkan sisi kiri. Ini yang barangkali yang perlu kita resapi. Sementara kita sebenarnya harus tahu dulu makna Quran dan makna sunnah itu sendiri. Dimana kalau kita bicara Quran itu kan menjadi produk hukum, tetapi dia tidak menjadi produk hukum, tetapi dia menjadi sumber hukum. Ya maksudnya apa? Maksudnya berarti gini kayak sumber hukum artinya hukum yang ada di dalam Quran itu bukan hukum yang memang 100% menjadi sebuah produk, di mana produk hukum itu dikelola oleh Nabi, dikelola oleh para ulama-ulama yang kemudian sumber hukumnya itu dari Al-Quran. Yang kedua, kalau kita bicara sunnah, kita sering dengar kalimat begini, Ustaz, antum udah sunnah belum? Gitu ya, betul nggak Ki? Antum udah sunnah belum? Seolah-olah sunnah itu menjadi produk yang paling luar biasa dan kita juga harus tahu itu sunnah itu apa. Ternyata sunnah itu kan, makna sunnah kan macam-macam. Ada sunnah secara bahasa itu sunnah thariqah atau metode. Ada sunnah al-adiyah atau satu kebiasaan. Ada sunnah yang bersifat sirah. Nah itu kan macam-macam. Kalau tinjauan sunnah itu dasarnya adalah fikih, maka sunnah itu berarti perbuatan yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala ketika dilakukan, tetapi kemudian tidak mendapatkan dosa ketika ditinggalkan. Itu tinjauan fikih. Atau perbuatan Nabi yang mendatangkan kebaikan, pahala, ya, dan seterusnya. Sementara tinjauan sunnah secara usuluddin atau secara usul itu berarti kan sumber hukum. Berarti sunnah dalam fikih itu disebut dengan sifat, sunnah di dalam usuluddin itu berupa benda. Nah, ini kemudian kita akan melihat bahwa sunnah itu tidak selalu menjadi sesuatu yang menempel pada badan kita. Karena ternyata kalau tinjauan sunnah itu kan ada sunnah yang bersifat boleh dilaksanakan, ada yang sunnah sebenarnya haram. Ya. Dan makna sunnah itu sendiri ya, sunnah haram nanti Kiai Muai bisa menjabarkan. Emang ada ustadz sunnah yang haram? Iya, ada sunnah yang haram yang tidak bisa dilaksanakan oleh umatnya. Apa saja nanti? Ini Kiai Muai boleh jabarkan. Nah,
Kalimat-kalimat Aman. sunnah dalam hadis, kenapa Kiai? Kalimat-kalimat sunnah di dalam hadis pun ternyata memiliki makna yang berbeda. Coba kalimat hadis itu kita sering dengar, mansana sunnatan hasanatan fid-dini, mansana sunnatan fid-dini Aman. Terus. Mansana sunnatan sayyi'atan, ya kan? Falia wizrun, ya, dan seterusnya. Ada orang kalau melaksanakan sunnah dalam agama maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia melaksanakan sunnah yang bersifat keburukan maka dia akan mendapatkan keburukan, dan orang yang melaksanakan keburukan itu kita mendapatkan dosanya. Nah, kalau sunnah diterjemahkan dengan letterlock, maka makna sunnah yang seperti ini disebut dengan adiyah atau kebiasaan. Nah, jadi sekali lagi jangan terjemahkan sunnah dengan bahasa yang sempit, seolah-olah orang yang mengerjakan sunnah itu sudah benar Islamnya, dan orang yang kemudian ya menerjemahkan sunnah dengan berbagai metode ilmu kemudian dianggap tidak benar. Mungkin itu segera tambahan kayak Muhai yang bisa saya sampaikan. Cakep. Nah, siap. Terima kasih. Memang kita ciduk beliau biar gabung bro, merapat. Iya, recokin dikit gitu. Iya. Iya. Tapi luar biasa. Tapi sebenarnya gini bro. Jadi gini kayak Soleh. Gimana bro? Ini masih aktif kan. Jadi ini dia sebenarnya mau sedikit nyerempet, cuma berani-berani dan takut-takut. Makanya temanya kembali pada Quran dan Sunnah. Padahal aslinya dia mau langsung, ayo kita menjadi Salafi. Begitu. Tapi kalau dicatat kayak kapan-kapan teman-teman Salafi boleh dong bergabung atau undang kita untuk ngaji. Ya, biar boleh. Ya tahu kenapa kita melaksanakan amal itu. Kenapa kita harus kunut, kenapa kita kemudian harus tahlilan, kenapa kemudian kita harus. Nggak apa-apa, boleh ngobrol sambil ngopi. Kalau di pengajian mah ntar jamaah gue yang bingung ini. Iya, bagus lah. Dengan ibadahnya kita bisa fokus dengan ibadah tanpa harus kemudian mengharapkan atau membiarkan. Iya, semua itu kita sebenarnya saling menghormati ya. Permasalahan sebenarnya nggak ada sih. Ya, cuma pentolan-pentolan kepada satu yang lainnya saja. Kalau bicara tentang bahasa-bahasa itu kan sebenarnya harusnya memang kita juga membiasakan bahasa itu, karena tasyabuh dipakai satu kelompok jadi seolah-olah sama seperti dia. Seperti zaman dulu tahun 2000-an, 2005, ayo liko. Ya, kemudian seolah-olah ini bahasa PKK, padahal itu bahasa Arab itu. Ya, hanya karena sebab mereka baru. Murabinya siapa? Iya. Ya, sebenarnya kita juga harusnya begitu. Ya, cuma karena kita memang ogah belajar bahasa Arab, ya akhirnya diambil oleh satu kelompok dan menjadi ciri. Ya, padahal tidak ada yang masalah. Ya, kalau tadi disebutkan man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizru man amila biha bi ghairi ayyan kuso. Ya, arti sunnah itu kan luas. Ya, kalau ada yang baik, ada yang buruk. Berbeda tadi menjelaskan tentang hadis itu. Intinya adalah sebenarnya kita tidak membahas dengan satu kelompok, juga tidak membahas ya sesuatu yang wah, tapi ini yang seharusnya loh. Memang harusnya, karena duluan dipakai kepada mereka, seolah-olah kita ini banyak yang melakukan urusan yang baru, ya bid'ah katanya. Ya padahal kita dengan Arab Saudi juga nggak beda jauh sebenarnya. Kalau bicara bid'ah, sama-sama pelaku bid'ah juga sebenarnya. Seperti contoh lah, doa khutmil Quran setiap akhir malam Ramadan. Nabi nggak melakukan, tapi di haram mereka baca. Pelaku bid'ah sama-sama. Jadi sebenarnya mereka tuh gak kenceng juga. Yang kenceng justru Wahabi Pakistan. Yang kenceng Wahabi dari sana, bukan dari Arab Saudi. Ya, terlepas dari itu ntarlah kita bahasannya yang lain. Yang jelas ya, ini buat kita secara sederhananya, ya kita memang sudah banyak keluar dari jalur itu lah. Bahkan kita mungkin para guru ya yang mengajar juga masih terkesan lebih banyak mengerti, ini loh jamaah saya banyak ini. Karena kita pegang khotibun nas ala qadri ukulihim. Mengajarlah, berbicaralah, bergaullah dengan kadar orang yang di depannya supaya bisa ada yang masuk pesan dakwanya. Tapi akhirnya banyak kalah. Kitanya jadi luntur. Maka mungkin dengan ini tema ya dari Ustaz Agus Idwar tuh ngutip-ngutip bahasa mereka yang seharusnya bahasa kita juga.
supaya sesekali jamaah itu ngalah juga. Jangan mau disamperin mulu sama gurunya. Ayo gurunya, muridnya juga merapat gitu loh. Nah, dan sama-sama kita kembali kepada Al-Quran dan isinya. Masya Gitu. Allah. Ya, Bapak Syukron, Ibu. Ustaz Kiai Soleh, Sofyan. Ya, terima kasih. Ya, soalnya kalau seandainya antum ada kegiatan yang lain, silahkan untuk untuk bisa meninggal. Pakai kan ya. Maaf. Anda di Kiai. sini ada Ustaz Usnur. Ya. Mana? Wah, mana nih? Nah, itu dia. Lihat imamahnya udah nempel itu. Wah, luar biasa. Masya Allah. Coba kita kasih kesempatan Usnur. Ya banyak kiai Ini kita nggak apa-apa Pak ya. Senang loh orang kayak gini nih, ilmunya jadi luar biasa ini. Alhamdulillah kawan-kawan yang komandan dari Cirebon hadir, Mas Harun, dua yang lainnya nggak disebutkan semua. Ya. Silakan Usnur. Alhamdulillah, Masya Allah, jauh di mata, dekat di hati, dan dekat di jantung. Walaupun jauh dari Kiai Muhai dengan Ustadz Agus Idwar dan juga jamaah Kopi Uduk, tapi kita bisa dekat lewat Zoom ya, Alhamdulillah. Sebenarnya tema yang bagus banget kalau menurut Ane ini Gus War, dan memang harus terus dibawa, terutama untuk menyadarkan umat bahwa mereka punya kewajiban terhadap Al-Quran. Apalagi sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Quran. Ane justru menyaksikan betapa semangatnya majelis di malam Senin khususnya, yang sedang pada belajar baca Quran dari alif-alifan sampai alif beneran, sampai bahkan di antara jamaah Kiai Muhai ada yang berani menyalahkan imam ketika imam itu bacanya salah gitu. Hebat itu dalam hal membaca itu. Makanya salat berarti dia betul-betul belajar dengan benar. Dan kita merealisasikan hadis Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang kedua, wa majtama'a qaumun min baitin fi buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, atau kama qala Rasulullah SAW. Itu didapatkan semua itu tiap malam Jumat, tiap malam Senin, khususnya di majelis yang dibawa asuhan Kiai Muhai ini. Jadi mereka dapat ketentraman, mereka dapat rahmat Allah, mereka dibanggakan oleh para malaikat. Ya, kemudian juga mereka adalah orang-orang yang terbaik karena mengajarkan dan belajar Quran. Dan sesungguhnya terus terang Ustaz Agus Idwar, saya tadi sempat mengatakan bahwa inilah sebenarnya tuntutan keimanan kita kepada Quran, yaitu kita harus al-unsu bihi, harus terus akrab dengan Quran. Dan cara kita mengakrabkan diri dengan Quran harus belajar atau mengajarkan Quran. Sehingga targetnya adalah bagaimana kita bisa untuk bisa tilawatan wa fahman wa tatbiqan wa hifdzan. Ini menjadi target yang diharapkan dari akrab dengan Quran. Sehingga bacanya juga benar, kemudian bisa memahami Quran, dan juga bisa mengamalkan Quran, di samping juga bisa menghafalkan Quran. Dan Anda rasa ini target-target yang harus dicapai oleh setiap muslim, karena terus terang ketika kita sempat berkeliling ke beberapa daerah, di Padang, di Kalimantan, dan segala macam, masih ada keprihatinan di tengah-tengah umat bahwa ini sering Anda sampaikan dalam beberapa kesempatan, banyak umat Islam mengaku muslim, mengaku berkitab suci Quran, ketika ditanya mereka punya kitab suci Quran atau tidak, ternyata banyak di antara mereka menjawab mereka tidak punya Al-Quran. Ini kan sangat ironis, Ustaz Agus Idwar. Ditanya punya Quran saja, mereka nggak punya. Apalagi kalau ditanya pertanyaan dengan berikutnya tuh. Apakah mereka tahu isi Quran? Apakah mereka bisa baca Quran? Apakah mereka bisa hafal Quran, fahami Quran, dan sebagainya. Dan kondisi ini terus terang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Al-Quran. Makanya Alhamdulillah melalui majelis Zoom-nya ini, lewat Zoom ataupun pengajian langsung di tempat majelis Kopi Uduknya Kiai Muhai ini, mudah-mudahan bisa menjadi sarana untuk menyadarkan umat betapa mereka perlu kembali kepada Quran, bermakna betul-betul menyesuaikan hidup mereka dengan Al-Quran yang merupakan petunjuk sebagai Muslim,
apalagi petunjuk sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Kiai Moha ini juga menjadi penting menurut ana, seperti yang tadi kita tuliskan itu tentang bahayanya kalau umat Islam itu melupakan Al-Quran atau berpaling dari Quran. Karena sering ini sangat penting untuk disadarkan. Dan surat sebagai rekomendasinya atau referensinya adalah surat Toha yang merupakan surat ke-20 dalam Quran. Di ayat 124 sampai 127 Allah tegas banget mengatakan waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Inilah 4 ayat yang mesti dibaca, dihafalkan, diingat-ingat, diamalkan, dan kemudian didakwahkan. Kenapa? Supaya setiap muslim ini jadi teringat dengan ayat-ayat tersebut sehingga mereka nggak mau berpaling dari Quran. Karena seperti Kiai Soleh Sofyan tadi mengatakan bahwa pada hakikatnya Quran itu merupakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang isinya ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Ketika orang berpaling dari perintah Allah, orang kemudian mengerjakan larangan Allah, berarti dia sebenarnya sudah berpaling dari Al-Quran. Ya, sebagaimana contoh, misal Allah melarang jangan mencuri, maka ketika orang itu mencuri berarti dia telah berpaling dari Quran. Apa konsekuensinya? Fa innalahu ma'isyatan danka. Dia akan dibuat hidupnya menjadi sempit. Dan ilustrasi sederhana, ketika seorang mencuri, seorang korupsi misalkan, hidup dia menjadi sempit, menjadi susah, dan tidak bisa kemana-mana. Jadi mudah-mudahan kalau mereka memahami ayat ini, memahami kemudian bisa menghafalkan dengan benar, dengan baik, dan baca dengan baik benar, itu kemudian mereka tahu isinya, maka dia akan berusaha untuk sesuai dengan Quran. Apalagi kalau kemudian mereka sudah tahu bahwa mereka kalau berbuat salah dan berdosa, nggak tobat, maka mereka nanti bakal dikumpulkan pada hari kiamat wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, dalam tafsir dikatakan betul-betul dibutakan matanya atau mata hatinya dibutakan, dan mereka kemudian berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulu aku ketika di dunia bisa melihat. Dan Allah langsung menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itulah balasan bagi orang-orang yang dulu ada Al-Quran tapi mereka berpaling dari Quran, mereka cuek dari Al-Quran. Wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa. Begitulah juga balasan karena mereka dulu orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang enggak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan ujungnya akhirnya mereka diazab dengan azab yang pedih dan kekal. Mudah-mudahan melalui acara malam hari ini dengan kembali kepada Quran dan Sunnah khususnya, kita semua bisa terus istiqomah dalam pembelajaran Quran, mengajarkan ataupun juga terus belajar Al-Quran. Demikian Kiai Moha yang berbahagia dan juga Gus War yang selalu bahagia di dunia dan juga di terima kasih. Baik, luar ya, biasa ini penjelasan Kedur Effendi, dan itu Bapak-bapak dengan penjelasan beliau semakin membuat kita terus semangat, betul? Amin ya Rabbal Alamin, ya terus ya sampai pada masanya belajar ya. Kita dalam puncak sedang ghiroh dan semangat kita untuk mengkaji Al-Quran. PR kita banyak ya, sebelum mengamalkan maka memahami, sebelum memahami kita mempelajari isi, sebelum mempelajari isi kita juga harus menguasai fisiknya ya, yaitu bacaannya, dan bacaan juga banyak PR-nya. Dulu sebelum mempelajari kita berjuang dengan rasa malas. Sekarang kita sudah memulai dongkrak terus, jangan berhenti di jalan. Karena Pak, waktu terus ya akan menarik kita ya untuk bisa sampai pada ujungnya. Maka yang terbaik adalah meskipun Allah tidak hanya menghargai hasil, juga menghargai proses, tapi kita berharap semua ujungnya adalah kita bisa maksimal ya, kafah ya, termasuk untuk kembali menghidupkan Al-Quran dimulai dari membacanya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dia di penghujung karena ini sudah jam 21.33
Nah, saya ingin menyampaikan gini, Kimo. Oke. Sebenarnya apa judul ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu kalau ditinjau, dilihat dari perspektif komunikasi, ya ini sebagai sebuah branding. Ini hampir sama dulu, sempat Kimo sampaikan ketika di awal tahun 2000-an, itu pergerakan tarbiyah sama. Dulu kan bahasa anak antum itu baru dulu, waktu itu muncul. Nah, sehingga ada teman saya waktu itu, dia aktif ya kerja di sebuah radio anak muda gitu ya. Jadi istilah anak antum tuh orang dulu baru tahu. Sampai akhirnya orang itu memanggil dia dengan sebutan apa? Si antum udah datang belum gitu. Jadi itu bahkan menjadi branding diri dia. Nah, ketika itu menjadi branding, maka ini akan terjadilah sebuah gelombang informasi yang sangat besar dan juga penegasan terhadap makna yang ada tadi termasuk sekarang. Kan baru sekarang kita suka mendengar kalimat, oh tabarakallah gitu ya, kadarullah ya gitu. Dulu kan nggak ada itu. Betul nggak Pak? Nah sekarang itu jadi seolah-olah itu menjadi sesuatu yang ngetren gitu. Jadi kalau mau yang ngetren sekarang ya harus keluar kata-kata tabarakallah ya, gitu kadarullah ya, saya bisa hadir di sini gitu. Nah padahal ini kan sebenarnya bahasa Arab yang dari dulu juga sudah ada. Kalau gitu. saya lihat ngetren itu viral tuh berkaitan dengan kejadian-kejadian yang remeh temeh ya, hal-hal receh. Sebenarnya kalau yang disebut tadi tabarakallah, ya masya Allah, qadarullah, harusnya memang dari kecil kita memang sudah terbiasa dengan bahasa itu. Ya anak antum ana itu memang harus dari kecil kita belajar. Ada pernah lihat video orang anak dari Cina nggak Pak? Anak dari Cina ya usia 10 tahun kemudian berkaos merah dia ya min aina anta ana minas Sin, saya dari Cina. Limada tata'allamu lughatal arabiyyah, mengapa engkau belajar bahasa Arab, kamu kan Cina. Ya, jawabannya apa Pak? Li'anni muslim, karena saya orang. Ya, selesai sudah. Ya. Siapa yang dia mengaku Islam, maka tadi innalladzina qalu rabbunallah. Mereka yang berucap bahwa Allah adalah Tuhanku, Tuhanku adalah Allah. Summastaqamu, itulah tadi muslim. Ya, istiqomah dia mencari tahu. Emang arti ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nikmatnya nikmat apa? Nikmat hidayah. Hidayahnya hidayah apa? Hidayah Islam. Kemudian mampu mengikuti kebenarannya dimulai dengan mengkaji dan mendalami sumber daripada hukum Islam, yaitu Al-Quran. Dari mulai bacaannya yang indah. Ya, alhamdulillah ini sebagai info buat semua jamaah Zoom. Jamaah Zoom ya dimanapun berada, alhamdulillah malam Senin kita diperdalam tuh ya, huruf ini keluar dari mana, 6 huruf yang ada di tenggorokan, hamzah, ha, ain, ghin, kho, ha, 2 huruf di pangkal lidah, qaf, kaf, 4 huruf di tengah-tengah lidah, jim, shin, ya, dhad, 3 huruf di ujung lidah bagian depan, tha, zal, ta, dal, to, 3 huruf di ujung lidah bagian depan, tha, zal, do, 3 huruf di ujung lidah bagian bawah, sod, zai, sin, 3 huruf di ujung lidah bagian sayap kanan kiri, lam, ro, nun, 4 huruf di bibir, ba, fa, mim, waw, 2 huruf di hidung, nun dan mim. Ini kan sepertinya wah gitu loh. Padahal ini memang seharusnya. Kenapa sampai belajar begitu? Jawabannya sama. Li'anni muslim, selesai. Gitu. Ya, Tapi untuk bisa kembali pada Quran, wa tu'minuna billah. Kalau kau memang seorang muslim, maka seyogyanya ya untuk belajar hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Kemudian kalau kau memang benar-benar beriman, pasti kau kembali kepada Al-Quran dan semua berkaitan dengannya gitu. Masya Allah. Jadi ini jelas dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Kimo. Ya, kenapa kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Karena kita adalah seorang Muslim. Nah, bagaimana kembali itu tadi? Yaitu harus benar-benar kita pertama meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ya dengan benar-benar yakin dan istiqomah di jalannya. Sambil kita juga ya belajar dari guru-guru kita yang memahami
hukum-hukum sehingga kita dalam kehidupan ini bisa mengikuti Rasulullah seperti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, karena kita tidak bisa memahami sendiri, Pak. Jangankan gitu, untuk belajar yang tadi halaman Senin aja huruf aja susah, apalagi sok tahu gitu ya nggak. Ingin melihat, oh saya paham nih, Masya Allah. Jadi semakin tahu kita tentang sesuatu, semakin bodoh sebenarnya diri ini. Silakan Kibo. Baik, Bapak Ibu sekalian, jemaah dimanapun berada, kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama merenung dalam doa. Entahlah dengan segala kealfaan dan kekhilafan kita, terlalu sibuk dengan urusan sesuatu yang akan tinggalkan. Kalaupun kita perjuangkan berkaitan dengan agama, bukan menjadi operasional dan menjadi peluru untuk supaya kita bisa berbuat, mengajak dan berdakwah. Yuk kita tundukkan kepala, kita angkat kedua tangan, renungkan. Mudah-mudahan Allah dengarkan doa kita. Wa'fu anna ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa sallim radillahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbana, judul dan tema malam ini sepertinya sesuatu yang biasa terdengar, padahal yang biasa itulah yang mahal. Kita yang membuatnya sederhana dan kecil, padahal ini adalah kalimat dan kata yang selalu Rasulullah gaungkan. Allah yang suruh, kembali kepada aku, kembali kepada kekasihku Muhammad dan sunnahnya. Ya Allah, entah siapa yang kemudian membesarkan kata-kata itu dari tema ini, siapapun dia, pastinya ada kerinduan untuk menghidupkan keduanya di agama ini, di bangsa ini, negara ini. Kita tidak mengikuti siapapun kecuali guru-guru kami, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya Allah, jika selama ini ibadah kami, perilaku kami, hidup rumah tangga kami, berpakaian kami, bergaul kami tidak sesuai dengan petunjuk serta perintah Nabi-Mu, maka colek dalam hidayah-Mu. Pelan-pelan kami sudah meniti kembali, supaya sekecil mungkin sampai yang terbaiknya Allah, tidak hanya menghidupkan, bahkan sesuai dengan sunnah Nabi-Mu. Duduknya di mana, cara makannya, cara mendidik anak, cara memayungi keluarga kami dengan cinta sayang dan keimanan, ketauhidan, ketakwaan. Juga cara untuk menghidupkan, mengajak pada kebaikan, mencegah pada mungkaran. Ujungnya adalah sampai kepada kerinduan Allah. Ya Rabb, melalui kajian malam ini ya Allah, tatap semua yang hadir bapak-bapak saat ini di Majelis Kopi Uduk, jamaah Zoom dimanapun berada, dekap kami dengan inayah dan hidayah-Mu ya Allah. Bagaimanapun kami lemah, sibuk dengan urusan kami dan cita-cita, merasa belum terpenuhi dari semua harapan dunia, membuat kami terseok-seok bahkan meninggalkan agama ini ya Allah. Hari ini, detik ini, malam ini ya Allah, genggam kami ya Allah untuk bisa kafah dalam melaksanakan hukum agama, untuk bisa mulai semangat, tak pernah meninggalkan mengkaji Al-Quran, terus hebat ya Allah, menghidupkan entah dengan nama apa, perdebatan yang selalu disebutkan oleh suatu kelompok dengan kelompok lainnya, tapi kami tahu maksud dari inti bagaimana supaya Kau mendapatkan dan menurunkan ridho-Mu untuk kami ya Allah. Ya Allah, berkahi bangsa ini, lindungi pemimpinnya, satukan ulamanya, satukan ulama umaroknya, rendahkan sayap mereka yang merasa yang hidungnya selalu ke atas, sehingga lupa mereka siapa yang ada di bawah. Ya Allah ya Rabbana, rendahkan sayap ketawaduan kami ya Allah, tancapkan kuat-kuat tauhid, iman dan akidah, terus ujungnya pada satu, pada penutupan yang baik, kemenangan agama dalam tenang, wafat husnul khotimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya teringat dengan seorang sahabat saya. Dia adalah seorang yang tunanetra, namanya Kang Entang. Saya bertanya kepada Kang Entang sejak kapan tidak bisa melihat? Dia bilang sejak lahir saya tidak bisa melihat, Kang Agus. Oh, berarti Kang Entang ini terlahir dalam keadaan yang cacat. Dia menggelengkan kepala sambil tersenyum. Kemudian saya pertegas lagi, mohon maaf Kang Entang. Kang Entang kan tidak bisa melihat sejak lahir. Kan itu artinya Kang Entang itu lahir dalam keadaan yang mohon maaf cacat. Sekali lagi dia menggelengkan kepala dan tersenyum. Setelah itu dia berkata, maaf Kang Agus, Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang cacat. Terus gimana Kang Entang tidak bisa melihat? Biarkanlah saya tidak buta, atau biarkanlah saya buta di dunia, asalkan jangan buta di akhirat. Nah, kenapa buta di akhirat? Karena kita jauh dari Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk Ustadz Nur Effendi dan Soleh Sofyan, terima kasih dan semua. Ya, Bapak Ibu sekalian sudah tergabung yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, para guru, para alim ulama, kiai, ya para aktivis, para profesional dan yang lainnya. Dan juga Bapak-bapak dari Majelis Kopi Uduk, insya Allah Allah berikan kepada kita kemampuan kembali usia yang panjang untuk kita berjumpa pada pekan depan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh